Ketemu lagi kita di akun ini di sesi ketiga kali ini ya. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya sambil santai menunggu jadwal makan siang. Maka kita belajar di akun ini ya guys. Semoga teman-teman sehat selalu di sana ya. Oke, boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya, kita ngobrol santai seperti biasa. Oke ya, oke. Kita doa dulu ya. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Oke, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, teman-teman kita, belajar ulang dari awal, belajar ulang pula, belajar lagi bagi yang, baru pertama kali mampir, boleh kita belajar bersama di akun ini. Siap Mbak Eti, Bunda Tati ya. Oke, aku ingatkan yang belum hatam Al-Kahfi, silahkan hatam Al-Kahfinya di hari ini, di hari Jumat. Dan kemudian yang belum hatam Al-Waqiahnya silahkan dihatamkan di hari Jumat ini ya. Sambil kita menikmati Jumat berkah, oke? Nah, aku ingatkan kembali untuk fadilah atau amalan di hari Jumat, jangan lupa potong kuku bagi yang belum potong kuku, jangan lupa baca Al-Kahfi bagi yang belum selesai, dan Al-Waqiah bagi yang belum selesai. Oke, siap Mbak Najwa ya. Oke, nah teman-teman semuanya, mumpung masih sepi, kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanyakan ya. Oke, kita mulai ya guys. Bismillah ya. Ustazah, apakah sama? Oke, ruku sujud bacaan satu kali boleh nggak? Menurut Imam Syafi'i, bacaan ruku dan sujud boleh satu kali. Tapi menurut Imam Hanafi, bacaan ruku dan sujud minimal 3 kali. Tetapi keduanya sepakat ya, keduanya sepakat bahwa ketika sholat sendiri itu lebih baik lebih dari 3. Jadi bacaan ruku dan sujud boleh lebih dari 3 ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, lebih dari 3 ya. Oke ya guys, siap ya. Oke ya. Oke, sebentar ya guys ya. Oke, gitu ya. Oke ya, siap. Ustazah siap wudhu tersentuh oke, nggak apa-apa Mbak ya wudhu menyentuh kemaluan itu nggak boleh ya, batal wudhunya. Tetapi kalau tersentuh, pakai alas itu tidak batal ya. Ustazah, oke, penasaran tanda bintang di Al-Quran nggak ada, yang mana tuh? Kalau suami melarang istrinya berwirid gimana Ustazah? Kalau sekali dilarang biarkan, tapi kalau seandainya dilarang terus itu bagian dari dosa. Maka harus diselesaikan ya. Ustazah, oke ya, saya mengikuti TikTok Ustazah mengenai waktu sholat. Kalau mendaham ulangi dari mulai. Maksudnya gimana? Sujud syukur selesai sholat dan alhamdulillah aku ucapkan setiap saat bismillah ya. Kalau atam Quran bolehkah minta hadiah diberikan suami yang terbaik? Boleh. Ya Allah, saya baca Quran sampai hatam. Dengan baca Quran ini dapatlah saya jodoh terbaik dan seterusnya ya. Ustazah, mandi wajib airnya berapa ya ukurannya? Lebih dari 2 kulah. Ustazah, emak saya udah 80 tahun, 84 tahun, emak saya sudah 84 tahun. Bolehkah dia bertayamum karena berat bolak-balik wudhu? Boleh ya. Selagi dia belum pikun dia wajib sholat. Nah, masalahnya bagaimana caranya dia sholat sementara dia saja nggak enak ya kakinya atau bolak-balik, maka dia boleh bertayamum. Nazar kurban apakah tidak boleh kita makan dagingnya? Nggak boleh. Misalnya ya Allah aku bernazar kurban ya, misalnya ya Allah aku bernazar kurban dengan nazar ini misalnya gitu ya, aku berkurban tahun ini, maka daging kurban yang udah kita nazarkan tidak boleh kita makan. Ya tidak boleh kita makan ya teman-teman ya. Jadi kita hanya boleh melakukan upaya seperti
melakukan upaya seperti, makan daging yang lain saja. Aku lagi sholat kemudian cucuku nangis, lalu saya percepat dengan membaca ruku dan sujud satu kali, boleh. Ustazah, jika kita sholat sendiri, apakah baca Al-Fatihah tetap diiringi dengan amin? Boleh iya, boleh tidak. Orang pikun apakah wajib sholat? Tidak. Orang pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib kodo. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, nggak apa-apa, pikun aja dulu. Ustazah, oke, apakah hari tasyrik ada setiap bulan? Tidak. Hari tasyrik itu cuma sekali setahun di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Lebih tepatnya lebaran kedua, lebaran ketiga, lebaran keempat saat Idul Adha. Ya, saat Idul Adha itu adalah hari tasyrik, cuman sekali setahun diharamkan untuk berpuasa. Ustazah, yang orang yang kurban nggak boleh makan dagingnya, kan dianjurkan ngambil sepaha. Perhatikan, yang tidak boleh makan daging kurban hanyalah kurban nazar. Sementara kurban yang biasa itu mesti dimakan minimal 3/4. Perhatikan, jangan salah paham ya guys. Perhatikan ya, daging kurban sangat dianjurkan untuk dimakan. Karena daging kurban itu dibagi sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk jiron dan tetangga. Nah, itu daging kurban. Tetapi yang tidak boleh dimakan itu adalah daging kurban yang dinazarkan. Contoh, ya Allah, kalau anakku lahir dengan selamat, aku nazar kurban tahun ini. Maka dia bukan menjadi kurban sunnah, dia menjadi kurban wajib atau kurban nazar. Kalau dia kurban nazar tidak boleh dimakan. Ya Allah, kalau anakku lulus PNS, aku kurban. Maka dia menjadi kurban nazar, maka dia tidak boleh dimakan. Contoh, kita bilang ke panitia, panitia itu kurban nazarku. Nanti kalau mau kasih aku kupon boleh, tapi kupon yang lain, di daging yang lain. Sama dengan juga ini ya teman-teman ya. Kurban wasiat ya, kurban wasiat itu tidak boleh juga dimakan. Misalnya orang tua kita meninggal, lalu kemudian lalu kemudian dia meninggalkan wasiat untuk dikurbankan ya, maka itu tidak boleh dimakan ya. Jadi nanti teman-teman boleh makan daging yang lain saja ya. Ustazah, boleh nggak puasa Zulhijjahnya bolong-bolong atau nggak full? Boleh, karena gimana pun puasa Zulhijjah tidak wajib. Ustazah, bolehkah aku cuman puasa Arafah saja? Nggak ada masalah. Oke, yang penting saranku dawamkan pengen aja dulu. Pengen puasa 9 hari. Nah, kepengen itu dapat pahala sunnah. Nah, tapi pada akhirnya teman-teman cuman puasa tanggal 9, cuman puasa tanggal 10, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, sholat tahajud boleh bersama? Boleh. Sholat duha, tahajud boleh berjemaah, sholat hajat, taubat juga boleh berjemaah. Yang tidak boleh berjemaah itu adalah sholat rawatib saja. Sholat rawatib saja ya. Oke. Gitu. Ustazah, bolehkah puasa Idul Adha dibarengi puasa qada Ramadan, satu niat satu amal saja? Ya, dalam beramal satu niat satu amal saja. Ustazah, oke, gitu ya guys. Oke, cuma rawatib yang tidak boleh berjemaah ya. Kapan puasa Zulhijjah? Perhatikan, puasa Zulhijjah adalah dari tanggal 18 Mei. Sebentar ya. Oke. Oke, perhatikan ya. Puasa Zulhijjah itu adalah dari tanggal 18 Mei sampai 24 Mei. Sementara puasa Tarwiyah, oke, itu adalah puasa tanggal 25 Mei dan kemudian tanggal 26 Mei itu adalah puasa Arafah ya, itu. Oke ya, gitu ya guys. Wah, ini dia aku sematkan di bawah ya. Ustazah, saya korban di masjid dekat rumah ibu tiri. Apa boleh rumahku jauh? Nggak ada masalah. Tapi afdolnya adalah di rumah, di kurbannya di tempat tinggal kita ya. Kalau mulai tanggal 1 gimana? Apanya tanggal 1 Mbak?
Ustazah, aku lagi puasa, terus nangis, batal nggak? Nggak, kecuali nangisnya sambil makan gorengan ya. Kalau nangis tidak membatalkan puasa. Sholat qobliyah subuh sama nggak dengan sholat fajar? Sama saja. Ada dalil rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Ustazah, sholat witir bolehkah berjemaah? Boleh, semua sholat sunnah itu boleh berjemaah kecuali sholat rawatib ya. Ustazah, oke, bulan Zulhijjah tidak ada puasa yang mulbid? Ada. Teman-teman kuat nggak untuk berpikir? Ini udah siang, mau aku jelaskan? Coba fokus. Tanggal 18 sampai 24 Mei itu puasa Zulhijjah. Tanggal 25 Mei puasa Tarwiyah. Tanggal 26 Mei puasa Arafah. Tanggal 27, 28, 29, 30 Mei haram berpuasa, tidak boleh. 27, 28, 29, 30. Tanggal 31 Mei, 1 dan 2 Juni, 3 hari puasa Yaumul Bid. Jadi puasa Yaumul Bid biasanya 13, 14, 15 Hijriah. Sekarang ditunda selama bulan Zulhijjah, setiap Zulhijjah dari tanggal 14, 15, 16 Zulhijjah. Clear ya? Nah, jadi ada puasa Yaumul Bid hari ini, bulan ini. Yang penting klik aja dulu foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku ingatkan terus jika udah masuk puasa Yaumul Bid. Ustazah, kenapa hati selalu was-was takut sholat nggak diterima? Nggak usah, was-was itu dari setan. Sholat aja semaksimalnya, selanjutnya tawakal kepada Allah. Ustazah, nazar kurban tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi orang yang berkurban tidak boleh memakan daging kurban jika dia kurbannya kurban nazar. Berarti dia kurban wajib, maka dia tidak boleh makan dagingnya. Kapan orang yang berkurban dilarang potong kuku? Sejak tanggal 18 Mei. Sejak tanggal 18 Mei atau bertepatan dengan 1 Zulhijjah, orang yang berkurban tidak boleh potong kuku, cukur rambut, cukur-cukur ya di hari Jumat. Di hari Jumat sampai sampai hewan kurbannya dipotong. Perhatikan, mulai dari 1 Zulhijjah bertepatan dengan 18 Mei sampai tanggal 27 Mei, kalau hewan kurbannya dipotong tanggal 27 Mei, maka teman-teman boleh motong kuku setelah itu. Ya, jadi jangan potong kuku, kemudian cukur rambut, cukur bulu-bulu ya di tanggal 1 Zulhijjah atau 18 Mei. Ustazah, sholat qobliyah subuh dikerjakan masih azan subuh, jangan. Selesaikan azan dulu baru teman-teman melakukan qobliyah subuh. Apakah manusia diampuni karena hutang yang sudah banyak? Tidak bisa. Hutang yang udah banyak tetap akan diminta oleh orang yang berhutang di hari akhirat nanti. Dan kita tetap harus membayarnya pakai amal kita. Oke, Ustazah, saya udah niat kurban tapi nggak jadi. Misalnya nih, niat berkurban tapi nggak jadi, kayak, karena punya hutang atau ya tiba-tiba anaknya mau masuk sekolah, tiba-tiba motornya hilang, pengen kurban tapi nggak jadi, nggak apa-apa. Kita cuman dapat pahala niat saja berarti. Ustazah, kalau kita sholat sunnah apa harus iqomah? Tentu tidak ya. Ustazah, sujud sahwi 1 kali atau 2 kali? 2 kali sujud sahwi ya. Ustazah, bolehkah berkurban tapi belum akikah? Boleh ya. Kurban tapi belum akikah? Boleh ya guys. Oke ya. Ustazah, oke ya guys. Clear ya teman-teman ya. Di bulan ini puasa Zulhijjah niat kodo boleh nggak ya? Niat kodo saat puasa Zulhijjah boleh nggak ya? Jawabannya satu niat satu amal aja ya. Satu niat satu amal saja ya. Oke ya guys ya. Ustazah, kalau puasa Senin dan Kamis digabung dengan puasa kodo gimana? Jangan. Satu niat, satu amal saja. Kalau puasa kodo-kodo aja, kalau Senin dan Kamis aja.
Ustazah, oke, clear ya. Kalau berkorban, apa boleh memakan daging kurbannya? Kalau kurbannya kurban biasa, kurban kayak kita kurban, itu boleh kita makan dagingnya. Justru Rasulullah itu memotong hewan kurbannya sendiri, sepertiga buat beliau, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga untuk orang tetangga. Saya ulangi, sepertiga untuk beliau, orang yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga. Oke. Nah, kayak gitu, guys. Jadi boleh kita memakan daging kurban yang kita kurbankan. Yang tidak boleh kita makan itu adalah kalau kita berkurbannya itu berwasiat, guys. Berwasiat pula, bernazar, guys. Contoh, ya Allah, kayak gitu ya. Saya bernazar kalau saya eh, naik jabatan, saya berkurban. Maka kita kita berkurban tuh ya. Kita tandai yang mana kerbaunya. Bilang ke panitia, panitia itu kurban nazarku. Nanti tolong pisahkan. Kalau buat aku nanti ada kupon kasih daging yang lain. Jangan kasih daging itu. Biasanya panitia punya punya kelompok sendiri. Kurban nazar, kurban wasiat tidak digabung. Karena kurban yang diwasiatkan atas nama orang meninggal itu tidak boleh kita makan. Ustazah, kalau barang kita dicuri orang hukumnya apa? Orangnya hukumnya apa? Hukumnya nggak ada hukum sih. Kalau barang kita dicuri orang hukumnya apa? Hukumnya nggak ada hukum. Ada hukum gimana ceritanya? Hukumnya apa ya? Nggak tahu juga aku, guys. Barang kita dicuri orang, orang tuh hukumnya mencuri haram. Kalau barang kita nggak ada hukum, ya boleh diikhlaskan, boleh tidak ya. Oke. Berat sekali pertanyaan teman-teman, sampai sekolah, sampai kapan pun gak akan bisa aku jawab ini pertanyaannya. Oke, sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Saya udah daftar haji, untuk pelunasan pinjam bank jangan Pak. Segera Bapak macam cari pinjaman saudara sekarang. Karena niat benar, cara harus benar. Kalau niatnya kita benar untuk haji umroh, tapi cara kita dari riba, amalnya tertolak Pak. Oke, sholat sunnah dan sholat wajib, apakah wajib baca iftitah? Tidak. Iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Iftitah itu hukumnya sunnah saja pada semua jenis sholat ya. Hukumnya sunnah pada semua jenis sholat ya. Oke guys. Oke, Ustazah. Oke ya. Eh, kalau belum tahu bayar nazar dulu apa makan apa sah, maksudnya gimana? Aku nggak paham. Ustazah, iya baca iftitah dalam sholat hukumnya tidak wajib ya guys, hukumnya sunnah saja. Ustazah, oke. Cuma kalau nggak baca iftitah ya sayang banget sih guys. Ustazah, kalau iftitah lupa nggak ada masalah. Iftitah lupa tidak ada masalah ya. Karena iftitah itu hukumnya sunnah. Tapi sayang kalau ditinggalkan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bertanya kepada Bilal. Pernah bertanya kepada sahabat. Ya sahabat, siapa di antara kalian yang tadi mengucapkan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Apa kata sahabat? Saya ya Rasulullah. Lalu kemudian sahabat berkata, Futihat Abu samawat, terbuka pintu langit kata Rasulullah. Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah lagi meninggalkan iftitah. Jadi kalau bisa iftitah jangan ditinggalkan ya guys. Ustazah, oke ya, oke. Bentar ya. Kalau puasa sunnah Senin dan Kamis dibaca niat kodo, boleh aja tapi niatnya satu aja. Kalau kodo ya kodo aja. Nggak apa-apa kodo puasa di hari Senin dan Kamis, tapi dapat pahala kodo aja. Dan itu lebih besar pahalanya dibanding pahala Senin dan Kamis. Cuma aku memilih mengganti puasa di hari lain. Sehingga di hari Senin dan Kamis aku masih bisa puasa sunnah. Karena menggabungkan dua niat puasa dalam satu amal itu ikhtilaf. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Daripada takut salah lebih bagus dipisahkan. Supaya nggak hitung-hitungan kepada Allah. Oke. Oke, Ustazah. Ya.
Baca Al-Waqiah kapan? Perhatikan ya, kalau ada buku boleh catat. Al-Waqiah itu dibaca habis subuh ya, untuk menghindari kita dari kemiskinan. Kemudian Al-Muluk dibaca mau tidur, melindungi kita dari siksa kubur. Kemudian Al-Kahfi dibaca di setiap habis zuhur, melindungi kita dari kegalauan hati. Cepat kali nggak? Cepat kali nggak guys? Cepat kali nggak? Hipnoterapi cara kerjanya aku nggak tahu, jadi nggak bisa jawab hukum. Cepat kali coba. Al-Waqiah dibaca habis subuh ya, supaya terhindar dari kemiskinan. Oke. Sementara Al-Muluk dibaca mau tidur supaya dilindungi dari siksa kubur. Ar-Rahman dibaca habis zuhur supaya terhindar dari kegalauan hati. Kemudian Yasin dibaca dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib supaya dilindungi dari dosa. Oke. Gitu ya kan guys, dapur. Kenapa dapur selalu bilang aku ngantuk? Enggak lah. Kalau belum, gimana kalau belum tahu? Saya bayar nazar, dulu saya makan. Ya udahlah. Apapun yang belum tahu, yang lalu biar berlalu ya. Ke depan kita perbaiki. Al-Kahfi dibaca di hari Jumat supaya dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lainnya. Oke, nah gitu ya guys. Udah guys, siap ya. Ustazah, oke ya, oke gitu ya. Sebentar ya, Ustazah, bolehkah wanita ke masjid ya? Ada dalil iza sta'zana nisa akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi wanita itu tidak dilarang ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Wanita itu boleh ke masjid ya guys. Wanita itu boleh ke masjid ya. Tidak dilarang tapi juga tidak diwajibkan ya. Ustazah, tanggal 26 puasa tarwiyah. Kalau lagi nggak puasa Daud, emang boleh puasa tarwiyah? Jangan. Kalau udah puasa Daud, teman-teman fokus ke puasa Daud saja. Jangan lagi puasa Zulhijjah, tarwiyah, dan Arafah. Oke, gitu ya. Jangan lagi puasa tarwiyah dan Arafah, oke? Ustazah, saya baca Al-Waqiah dan Ar-Rahman dan Ar-Rahman dan Ar-Rahman dan Ar-Rahman selesai sholat subuh. Enggak apa-apa, itu pilihan teman-teman semuanya ya. Yang penting dibaca ya. Ustazah, habis subuh baca Al-Waqiah, Al-Muluk dibaca di habis mau tidur, oke. Dan Ar-Rahman habis zuhur ya. Al-Kahfi dibaca di hari Jumat ya. Oke. Sedekah subuh boleh buat beliin token listrik mertua nggak Zah? Boleh. Bagus ya. Pokoknya sedekah subuh itu boleh untuk apapun dan siapapun ya. Oke, Ustazah, surat Maryam dibaca di hari apa? Bebas. Maryam itu untuk orang hamil yang dia tahu anaknya perempuan. Jadi kalau teman-teman yang sudah sedang hamil, pengen selamat sampai lahiran, itu baca surat Luqman ya. Baca surat Luqman. Nanti kalau anaknya laki-laki ditambah dengan surat Yusuf, kalau anaknya perempuan ditambah dengan surat Maryam. Oke. Pahala sholat di rumah dengan ke masjid beda. Yang penting kalau berjemaah dapat 27 derajat. Kalaupun mau sholat di rumah berjemaah tidak jadi masalah ya guys. Oke ya. Ustazah, oke ya, gimana? Ustazah, apa benar hutang puasa tahun lalu belum dibayar, maka tahun ini bayarnya double? Double, tapi dengan fidyah. Contoh, tahun lalu aku nggak puasa 10 hari, misalnya. Maka aku kena kodo 10 hari. Tapi aku nakal nih, nggak aku ganti puasaku ya. Maka aku boleh mengganti puasaku di tahun depan. Tetapi kena denda 5, kena denda fidyah.
Jadi ganti puasa kodo 5, fidyah 5. Satu hari fidyah itu 7 on beras kali 3 kali 5 berarti 3,5 kilogram beras ya. Oke ya, ya aku nggak bisa baca Al-Waqiah habis subuh karena harus nyediain bekal suami. Gimana Zah? Baca mau tidur? Oke, baca mau tidur boleh. Dari habis Isya sampai azan subuh. Baca Al-Waqiah supaya terhindar dari kemiskinan. Tambah dengan sedekah subuh di waktu subuh. Biar terhindar dari kemiskinan. Tambah lagi dengan sholat duha. Yeay, tambah lagi dengan kerja keras ya. Wah, keren sekali tuh ya. Oke, gitu ya. Gitu ya guys. Itu baru follower aku namanya. Oke, gitu ya. Oke ya, oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau kita kurbannya di kampung, gimana ya? Kalau kita kurbannya di kampung gimana? Jadi kurban itu, ulama menyamakan dengan zakat guys, ya, dengan zakat guys ya, sama saja guys. Ya jadi kurban itu lebih baik di daerah kita ya, kecuali di tempat kita itu nggak ada orang susah lagi, daging kebanyakan, atau nggak ada orang muslim lagi, atau nggak ada proses pemotongan karena masyarakat terlalu sepi. Maka kita boleh kurban di tempat jauh, tapi afdolnya di tempat kita. Tapi salah nggak sih kalau pengen kurban ke Palestina? Boleh, nggak masalah. Tapi afdolnya maksudku ya, afdolnya di tempat kita ya. Ustazah, tolong aku mau sholat Jumat, aku mau madu untuk istriku. Wih, so sweet kali cuy. Ya, mau sholat Jumat pengen madu untuk istriku. Mengamuk Mbak Tini nanti. Alamak, jangan gitu ya suami-suami. Beli madu untuk istrinya. Ya Allah, Masya Allah. Mengamuk lah Mbak Raisya nanti nih. Ampun aku. Alamak, jang ya. Beli madu untuk istriku, aku sholat Jumat. Ende. Mbak Tini bilang punya siapa lah nih. Oke, teman-teman yang kita udah 3 hari nggak spill madu karena akun kita pelanggaran ya. Yang mau madu mesti ikut caraku, bantu aku. Jadi aku bantu teman-teman untuk dapatkan madu, teman-teman bantu aku supaya akun kita tidak pelanggaran lagi. Kira-kira setuju? Setuju? Kalau setuju bilang setuju. Jadi cara belanja madu tidak sama seperti biasanya. Kita kasih waktu yang berbatas supaya teman-teman jauh lebih enak belanjanya. Oke, setuju ya? Doakan akun kita sehat, nggak kayak kemarin libur live 3 hari, perginya ke akun 2. Oke, jadi caranya begini nanti. Kita nggak lama kok ya. Madu kita itu kan ada 2. Yang pertama madu akasia, yang dia ada jerigen. Ya madu akasia itu kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, asam lambung untuk sakit dalam. Yang kedua adalah madu osteo. Osteo itu madu tulang ya, kayak tulang, tumit, lutut, pinggang, kayak pengapuran. Nah, nanti aku munculkan etalasenya satu-satu, tapi satu etalase aku kasih waktu 3 menit. Nanti kalau teman-teman mau beli 2 jangan belanja dulu. Nanti aku turunin harganya. Oke, yang mau beli 2 jangan belanja dulu, nanti aku turunin harganya. Oke? Nah, sekarang siap-siap teman-teman fokus. Aku munculkan akasia duluan ya. Aku munculkan akasia duluan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Teman-teman, aku akan munculkan madunya setelah aku akan hidupkan stopwatchnya setelah aku jelaskan madunya ya. Teman-teman coba fokus dulu sebentar. Jadi yang pertama adalah madu akasia. Fokus ya. Akasia itu madunya kayak jerigen gitu. Nanti aku munculkan keranjangnya. Akasia itu diabetes. Fokus. Hipertensi. Kolesterol. Asam urat. Asam lambung. Tekanan darah rendah. Tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, gak haid, haid terus, nyeri haid, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan. Nah, ini ya. Oke, siap ya. Oke, siap Mbak Rima, Mbak Tini, Mbak Zia Hisma, dan mbak-mbak lainnya ya.
Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Oke, teman-teman semuanya, kita doa dulu bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke. Aku boleh mulai ya teman-teman ya, bismillah. Orang tua kandung toksik bolehkah kita menjauh, putus komunikasi? Tidak boleh. Toksiknya orang tua kalau tidak sampai merugikan pekerjaan kita, masa depan kita, ibadah kita abaikan. Fokus kepada bakti saja. Wala taqul lahuma uf, jangan ngomong ah. Wala tanharhuma, jangan benci orang tua itu. Wa qul lahuma qaulan karimah. Katakan kepadanya kalimat yang baik. Kalau nggak bisa berbuat baik dengan orang tua, minimal jangan menyakitinya. Kalau ada teman kita yang lagi dalam masalah, nggak bisa berbuat baik, jangan membuat dia lebih susah dengan menggosipkannya. Itulah ibaratnya. Ya, kita nggak bisa berbuat bakti dengan orang tua. Nggak apa-apa, yang penting jangan menyakiti hatinya dengan kalimat-kalimat kita. Atau sebaliknya, kita nggak bisa bantu anak kita ketika dari masalah. Minimal jangan menyakitinya. Misalnya dengan membela orang lain yang tidak suka dengan dia dan seterusnya. Atau teman-teman lihat ada teman kita yang lagi dalam masalah. Kita tidak bisa membantu dia, minimal jangan menyakiti dia. Berapa banyak orang yang temannya ada masalah, dia bukannya malah meringankan beban, tapi menambah beban dengan ngomong-ngomongin dia ke orang lain. Hati-hati, akhlak nomor satu ya. Oke, gitu ya guys. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, saya mimpi bertemu orang tua yang meninggal, sedangkan saya tidak pernah. Itu kenapa? Nggak ada kenapa-napa. Mbak jangan fokus ke mimpinya, fokus aja ke bagaimana berbaktinya ya. Mimpi pun tapi nggak bakti dan nggak mendoakan percuma aja. Oke guys, ya kita lanjut ya. Ustazah, apakah sah bisa bila berwudu menggunakan gigi palsu? Sah, karena gigi bukan kawasan wajib wudu. Ustazah, kalau keluarkan susu gimana caranya? Kita dulu ngikut-ngikut aja, tapi nggak percaya, namanya masih muda. Aku nggak paham cara ngeluarkan susu. Katanya di dokter itu bisa. Tapi bener-bener aku nggak paham gimana cara mengeluarkan susu ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Apakah sah berwudu jika pakai make up? Jika make upnya adalah waterproof atau anti air, maka teman-teman boleh bersihkan dulu make upnya baru berwudu. Karena tidak boleh berwudu saat sedang menggunakan make up karena nanti make up yang waterproof akan menghalangi air wudu yang masuk ke dalam pori-pori kita. Kecuali teman-teman dalam kondisi air wudhunya make-up-nya tidak waterproof, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya, aman ya. Oke sebentar ya. Siap Mbak Anda ya. Oke ya, oke. Ustazah, jika dalam keadaan berwudu beberapa kali sholat boleh nggak? Boleh. Misalnya nih teman-teman sholat maghrib. Lalu teman-teman belum batal wudhunya sampai isya. Maka teman-teman gak wajib wudhu lagi sepanjang masih ada waktu wudhunya ya. Ustazah, oke ya. Oke, aku belum bayar hutang puasa Ramadan. Apa bisa aku puasa Zulhijjah, Tarwiyah dan Arafah? Bisa ya. Ketika kita belum melakukan puasa kodo, bukan berarti tidak boleh kita berpuasa Tarwiyah dan Arafah serta Zulhijjah. Boleh karena kodo puasa bisa dilakukan setelah ini ya, setelah ini. Ustazah jelaskan siap Mbak Nelly ya, jelaskan tanggal puasa. Masih ragu tanggal puasa? Yaitu 18 sampai 24 Mei 2026 niatkan puasa Tarwiyah. Oke. Puasa Tarwiyah pula. Ya, tanggal 18 sampai 24 Mei ya niatkan puasa Zulhijjah. Tanggal 25 Mei niatkan puasa Tarwiyah. Tanggal 26 Mei niatkan puasa Arafah ya, niatkan puasa Arafah. Totalnya adalah
Totalnya adalah 9 hari ya teman-teman ya. Kalau niat puasa kodo gimana? Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Sengaja aku puasa kodo karena Allah ya. Oke gitu ya guys. Udah ya. Ustazah tanggal 18 mulai puasa Zulhijjah. Sampai tanggal 15 Tarwiyah, tanggal 16 Arafah. Betul sekali ya. Ustazah, apa hukumnya kurban dengan cara menabung? Tabungan kurban boleh, malah itu bagus. Kalau puasa, udah puasa Daud, gimana dengan puasa Zulhijjahnya? Kalau puasa Daud, fokus ke puasa Daud aja. Nggak usah lagi puasa Zulhijjah. Karena puasa Daud adalah puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa-puasa sunnah ya. Ustazah, saya puasa Arafah aja. Kenapa? Kalau bisa pakailah puasa Zulhijjah, Tarwiyah, dan Arafah. Niatkan aja dulu puasa 9 hari, dawamkan aja dalam hati. Aku pengen puasa 9 hari berturut-turut, walaupun akhirnya nggak sanggup, nanti Tarwiyah dan Arafah aja nggak apa-apa. Atau cuman Arafah aja juga nggak apa-apa ya. Oke. Ya, Ustazah, oke gitu ya. Bolehkah batalkan sholat takut ngelihat cucu, takut jatuh? Boleh, nggak jadi masalah. Itu kalau sampai mendatangkan nyawa, ya atau sakit, itu kita harus batalkan ya. Ustazah, gimana seorang ibu jauh dari ibadah sementara kita sangat butuh doa ibu? Insya Allah nanti innallah yahdi may yasha, Allah adalah yang dapat memberikan hidayah. Insya Allah doanya tetap mustajab jika dia mau berdoa. Tidak pun demikian, insya Allah kita dapat doa dari amal perbuatan kita. It's okay. Ustazah, puasa Zulhijjah niat kodo jangan digabung ya. Satu niat, satu amal saja. Ayakuna lillah, ayakuna li sunnah. Dalam beramal itu satu niat, satu amal saja ya. Oke, Ustazah, oke. Pahalanya, maksud pahalanya apa? Ustazah, kurban untuk orang tua yang telah meninggal. Perhatikan, Imam Syafi'i dan Imam Maliki menyatakan bahwa kurban untuk orang yang telah meninggal hanya dibolehkan ketika dia meninggalkan wasiat. Tapi menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali boleh berkurban walaupun orang itu tidak meninggalkan wasiat. Jadi boleh aja berkurban atas nama orang yang telah meninggal. Hanya saja kalau kurbannya tanpa meninggalkan wasiat, maka dagingnya boleh kita makan. Tapi kalau kurbannya dengan meninggalkan wasiat, ya misalnya dia berkurban ya, tapi dia tinggalkan wasiat, kalau dia pengen dikurbankan, ya itu dagingnya tidak boleh kita makan. Bilang aja ke panitianya, panitia ini adalah daging kurban tapi wasiat almarhum. Nanti pisahkan dagingnya, daging yang lain boleh dikasih ke saya, daging yang ini jangan dikasih ke saya. Saya sedang nunggu waktu sholat. Apakah boleh tahan kentut dan melakukan sholat? Menahan kentut tidak sampai membatalkan wudhu, tetapi makruh saja. Kalau bisa dibuang saja ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke clear ya. Apa boleh sholawat adrik nih tidak berwudu? Sholawat tidak berwudu tidak ada masalah ya guys. Ustazah, sehabis sholat tahajud duduk sambil zikir. Kalau ketiduran batal tidak. Ketiduran kalau tidurnya benar-benar tidur lelap batal. Tapi kalau tidurnya cuman gini-gini doang nih, nah, itu tidak batal. Misalnya nih dari maghrib menjelang isya, teman-teman zikir dan baca Quran, lalu terkantuk dan tertidur dikit gini doang sambil duduk nih. Nah itu tidak batal. Yang membatalkan itu adalah kalau tidurnya lelap, tertidur lelap ya, gitu ya guys. Ustazah, kurban sendiri bolehkah makan dagingnya? Kita boleh memakan daging kurban yang kita dapatkan ketika kita kurbannya sendiri ya teman-teman. Rasulullah itu berkurban sendiri, memotongnya sendiri dan membaginya sendiri ya. Sepertiga untuk beliau, sepertiga untuk kaum fakir miskin dan sepertiga untuk orang lain. Jadi daging kurban itu boleh untuk kita sebanyak sepertiga, sepertiga untuk orang lain dan sepertiga untuk kaum fakir dan miskin ya. Jadi kita boleh makan daging kurban kita. Yang tidak boleh kita makan itu adalah daging nazar. Jadi kalau daging kita nazarkan kita tidak boleh makan ya.
Misalnya nih, "Ya Allah, kalau anak saya lahir dengan selamat, maka saya akan berkurban." Nah, itu kan kurban nazar itu. Kalau kurban nazar, dagingnya tidak boleh kita makan ya. Ustazah, oke ya, saya niat kurban cuma nggak jadi, nggak apa-apa ya. Karena nanti dapat pahala niat doang ya. Ustazah, oke ya, clear ya teman-teman ya. Almarhum ayah kami meninggalkan sholat maghrib di waktu Isya karena pas maghrib masih bekerja. Nggak boleh ya, bekerja tetap harus sholat. Walaupun cuman sebentar di waktu maghrib ya. Oke, nah gitu ya. Mengampunkan dosa setahun yang telah lalu Mbak Evi ya. Kurban untuk anak boleh. Kita boleh kurban untuk anak ya. Kemudian kurban untuk orang meninggal, kurban untuk orang lain yang masih hidup ya. Tetapi kita harus kurban duluan, kalau kita belum kurban nggak bisa ya. Ustazah, beli kambing tapi online untuk kurban tidak ada masalah. Daging kurban online boleh nggak jadi masalah. Daging kurban online nggak ada masalah. Pertanyaannya kalau online kambingnya dikirim pakai apa? Eh, kurirnya siapa, guys? Hah, maulah aku jual kambing kurban online. Hmm. Ustazah, oke gitu ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, oh nggak dikirim, langsung diserahkan ke mustahik. Boleh, tapi oh gitu. Coba dengerin aku ya. Oh, daging kurbannya itu nggak dikirim, lalu bukan ke mustahik, diserahkan langsung dibagi-bagi di sana. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya bukan online ini. Pertanyaannya bagaimana hukumnya berkurban jauh? Misalnya kita di sini, kurban kita di sana dengan cara transfer misalnya. Boleh nggak? Jadi begini, ulama menyamakan status hukum kurban dengan zakat. Paling afdol di tempat kita tinggal. Misalnya nih kita orang perantauan, ya kita tinggal di Papua, kita merantau ke Aceh. Seafdol-afdolnya zakat dan kurban adalah di Aceh, tempat kita merantau. Kecuali di tempat kita satu, udah terlalu banyak orang kaya sehingga nggak ada orang miskin yang bisa dibagi. Yang kedua adalah terlalu banyak non-muslim dan sulit mencari orang muslim, apalagi mencari orang yang bisa memotong hewan kurban, sulit misalnya. Atau sulit mencari orang yang berhak menerima zakat misalnya. Nah itu boleh berkurban jauh, tapi bukan tidak boleh berkurban jauh, boleh. Cuman afdolnya di tempat kita ya. Oke ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, nah teman-teman boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke gitu ya guys, aman ya. Ustazah, bolehkah kurban dengan ikut arisan per bulan? Boleh. Suami ketahuan nikah siri setelah istri kedua sakit kanker. Saya harus bagaimana? Kalau Mbak Ridho lanjutkanlah pernikahan itu. Kalau Mbak nggak Ridho itu menjadi pilihan buat Mbak. Semoga Allah mudahkan ya. Oke, Allah sembuhkan insya Allah ya. Oke, Ustazah, apakah sholat harus pakai iftitah? Tidak. Iftitah dalam sholat tidak wajib. Cuman kalau nggak pakai iftitah, sayang aja sih. Ya, sayang aja sih guys. Jadi kalau bisa tetap baca iftitah. Karena iftitah dalam sholat hukumnya sunnah muakkad. Ya, iftitah dalam sholat hukumnya adalah sunnah muakkad ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, oke clear ya. Oke, Ustazah lebih dahulukan puasa Daud atau puasa Arafah? Perhatikan, teman-teman yang puasa Daud fokus ke puasa Daud saja.
Teman-teman gak usah lagi puasa Arafah ya. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa-puasa sunnah. Jadi kalau udah puasa Daud gak usah lagi puasa yang lain, fokus ke puasa Arafah saja. Udah aku jawab Mbak Putri Indah ya. Ustazah, oke ya, oke gitu ya. Oke. Punya hutang masih bolehkah puasa Arafah? Masih boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sujud terakhir sholat sambil berdoa lama sekali, nggak apa-apa asal jangan ketiduran ya. Nggak apa-apa ya, asal jangan ketiduran ya guys. Oke ya, oke. Oke ya, teman-teman ya. Oke, nah ustazah, kurban dengan domba betina nggak masalah, yang penting jangan hamil. Apakah setiap sholat wajib baca ta'awuf? Tentu tidak. Sunnah muakkad itu artinya apa? Sunnah mendekati wajib. Jadi perhatikan, sunnah itu ada dua cuy. Ya, sunnah muakkad dengan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah mendekati wajib. Kalau sunnah biasa ya sunnah biasa. Sama dengan makruh. Makruh itu ada makruh biasa, ada makruh tahrim. Makruh biasa ya makruh, makruh tahrim adalah makruh mendekati haram. Oke guys, gitu ceritanya guys ya. Ustazah, ada apa pula? Suami memberi nafkah sesukanya, kadang memberi, kadang tidak. Sampai seorang istri punya utang, nggak usah mau berhutang. Ya, kalau itu adalah tugas suami, suruh suami yang minjam uang. Kalau untuk kebutuhan keluarga, jangan teman-teman yang minjam, nanti teman-teman yang wajib ganti loh. Ya teman-teman boleh rekomendasikan orangnya ya, bang pinjam tuh dengan temanku tapi abang yang minjam. Kalau nggak ganti nanti abangnya yang dicari bukan teman-teman, karena itu tugas dia bukan tugas istrinya. Jadi mulai sekarang kalau ada minjam uang untuk kebutuhan susu anak, belanja dapur, yang minjam itu suaminya, jangan istrinya yang minjam ya. Ustazah, oke gitu ya. Batas potong kuku bagi kurban kapan Zah? Tanggal 18 Mei sudah tidak boleh potong kuku lagi ya. 18 Mei hari Senin terakhir potong kuku, cukur rambut, cukur bulu-bulu bagi orang yang berkurban ya. Oke ya. Bagi orang yang berkurban ya. Oke. 18 Mei lah guys, ya 18 Mei ya. Jadi terakhir motong tuh hari Minggu. Hari Minggu itu 17 Mei. Tapi kan bagusnya di hari Jumat ya, 17, 15 Mei lah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, mau akikah undang anak yatim ke rumah sekalian tepung tawar, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau kita kurban buat anak yang nggak boleh potong kuku siapa? Kalau kita berkurban atas nama orang lain, tapi kita yang berkurban ya, maka yang tidak boleh potong kuku adalah sahibul kurbannya ya. Ustazah, kalau udah puasa Daud gimana puasa wajib? Nah, teman-teman boleh ganti hutang puasa bergantian dengan puasa Daud ya. Ustazah, kalau nanti puasa Zulhijjah, Tarwiyah dan Arafah boleh digabung nggak dengan bayar puasa? Aku nggak nyaranin untuk menggabungkan dua niat dalam satu amal. Ya, jadi kalau bisa satu niat satu amal dan harus bisa ya. Oke, kalau kodo-kodo aja, oke. Kalau kodo-kodo aja, kalau puasa sunnah aja ya. Haruskah melepas anting setiap berwudu? Tidak, karena telinga bukan kawasan wajib wudu. Yang wajib dibasuh ketika berwudu itu cuman beberapa bagian, yaitu muka, tangan, kepala, kaki ya. Muka, tangan, kepala, kaki ya. Muka, tangan, kepala, kaki. Hanya itu saja yang wajib wudu. Selebihnya nggak dibasuh nggak apa-apa ya. Kalau kita pura-pura nggak tahu kalau suami chat sama wanita lain gimana Zah? Males negur karena males debat, nggak boleh. Hidaro al mungkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, kalau melihat dosa diubah, jangan diam. Siapa yang mendiamkan dosa sama dengan
Siapa yang mendiamkan dosa sama dengan pelaku dosa. Mbak boleh diam untuk sekedar observasi, tapi harus disampaikan dan ditegur ya. Oke ya guys, berkumur nggak usah sebenarnya nggak apa-apa ya. Sementara kumur-kumur, membersihkan sela-sela jari, kemudian membersihkan telinga itu nggak wajib dalam wudhu. Yang wajib dibasuh dalam berwudhu itu cuma 4 bagian saja, yaitu muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki ya. Kalau ditegur marah nggak apa-apa, yang penting kita udah ingatkan dengan cara tanpa menyakitinya. Dia marah itu misalnya nih ada suami chat-chat-an dengan wanita lain, kita tegur marah, marahnya itu bukan karena Mbak salah, dia marah untuk menutupi kesalahannya, biarin aja ya. Yang penting dia udah malu, kalau dia nggak malu sama Allah, dia malu dengan manusia, ya kan? Orang kalau salah marah itu bukan berarti dia mengakui bahwa teman-teman itu salah. Dia tahu teman-teman itu benar, tapi dia menutupi kesalahannya dengan cara marah. Manusia guys, sudah di luar nalar kita itu ya. Oke. Nah, misalnya aku nasihatin orang dia marah, bukan berarti aku salah. Dia marah karena dia ingin menutupi kesalahannya ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Orang yang berkurban atas nama orang yang meninggal yang tidak boleh potong kuku siapa? Kita lah. Orang meninggal ya udah meninggal dia. Kita yang tidak boleh potong kuku ya. Oke ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, apa benar baju bekas tidak boleh dijadikan kain lap? Yang lain sabar ya. Baju bekas tidak boleh dijadikan kain lap. Status hukumnya adalah makruh ya. Oke, dan dia menyebabkan kemiskinan atau kefakiran. Oke, nah ada lagi yang dapat menyebabkan kemiskinan. Di antaranya tidur habis subuh, habis asar, dan sebelum isya. An-naum ba'da subuh yadhabu barakatul rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Jangan juga bersisir menggunakan sisir yang patah, gelas yang sudah sompel, dan kuali atau periuk yang sudah tanggal-tanggal telinganya. Ya jangan dipakai ya, itu menyebabkan kemiskinan. Oke. Coba lihat kuali di dapur sekarang, udah sompel-sompel nggak, udah peot-peot, jangan dipakai lagi. Kan teman-teman kemarin beli kuali kan yang baru, kenapa ditaruh gitu aja dipanjang, yang lama dipakai udah sekaratul maut gitu guys ya. Oke, dengerin aku, yang punya baju bekas jangan dijadikan kain lap, buang baju bekasnya atau kasih orang atau jual. Kasihan aku nengok kuali kawan-kawan itu, kalau kawan-kawan dizolimi aku nggak kasihan, tapi kalau kuali peot-peot kayak gitu prihatin aku. Ya guys, nah Ustazah, sholat safar bukan untuk umroh aja. Enggak lah, sholat safar tuh boleh untuk pulang kampung, boleh untuk liburan ya. Suratnya bebas aja ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Gimana hukumnya kalau sedekahnya dikasih sama istri? Karena uangnya dipegang istri. Maksudnya aku nggak paham. Ustazah, oke, bolehkah boleh saya tanya surah apa yang dibaca saat sholat rawatib? Bebas aja. Bebas aja. Oke, baju tidur yang koyok sedap dipakai. Ibarat baju tidur yang koyak sedap dipakai. Iya ya, aku enggak lah. Baju tidur kalau udah koyak enggak sedap aku pakai. Aku sukanya pakai baju yang pantas lah. Kayak gitulah. Mana ceritanya? Aku nggak ngerti tuh. Sama dengan teman-temanku bilang, pakai parfum itu udah keluar rumah aja. Aku dalam dan luar rumah pakai parfum. Ya, karena bagiku menggunakan itu bukan untuk menghargai orang lain yang melihat aku, tapi menghargai diriku sendiri. Aku mau live ini kena kena ini guys sama teman-temanku. Lalu live aja lu pakai parfum, biarin. Aku make untuk menghargai diriku sendiri. Setuju aja sama aku ngapa guys? Yang udah bolong-bolong tuh buanglah lagi guys. Hei,
itu guys. Aku dari atas sampai bawah aku di dalam rumah pakai sendal kayak di luar rumah, pakai sepatu aku, nggak sendal sih, sendal sepatu untuk menghargai diriku saja. Iya kan? Nah, kayak gitu ya kan guys, ya kan? Nah, ho. Dah, daster kawan-kawan tuh masih bolong nih aku tengok nih ha. Mana ceritanya ini ha. Oke, sehat selalu ya guys. Ustazah, oke ya. Jadi kalau dipotong-potong, kalau baju bekasnya pun dipotong-potong tetap nggak bisa dijadikan kain lap makro. Kalau baju orang nggak bisa, mau dia baju orang, mau dia baju mantan, sakit hati sama mantan, jadikan baju bekasnya jadi kain lap, nggak bisa juga guys ya. Itu menyebabkan kemiskinan ya. Ustazah, oke gitu ya, gini ya. Di kampung saya ada tradisi orang-orang langsung kesurupan, nggak usah dilihat ya. Ustazah, oke ya, clear ya. Kalau kasih baju ke orang lalu malah orang itu jadikan baju itu sebagai kain lap, ya abaikan. Itu bukan tugas kita lagi. Tugas kita adalah memberi ya. Oke, Ustazah bolehkah akikah untuk cucu? Boleh ya. Ustazah kalau dibakar boleh nggak jadi masalah. Ya, oke. Jadi baiknya baju bekas diapakan? Ya dibuang lah Mbak. Baju bekas ya dibuang. Emangnya aku tanyalah seusia teman-teman yang kutengok udah lansia udah 50 sampai 50 60 tahun. Selama ini baju bekas teman-teman kemanain sih? Bingung aku. Ya kok teman-teman nanya baju bekas diapain yang udah nggak dipakai selama ini baju bekasnya diapain sih? Coba kasih tahu aku guys. Kayaknya ada yang aku nggak tahu di alam semesta ini guys. Diapain? Kalau bajunya udah rusak dikemanakan? Selama ini diapain sih guys? Kalau baju bekas sudah rusak, boleh dibuang saja. Ya dibuang saja, ya buat lap kan nggak semuanya juga kan. Cara buang baju mah oke, aku tenang, aku sabar ya. Kalau baju bekas cara membuangnya ambil kresek ya. Kemudian ambil bajunya, masukkan ke dalam kreseknya ya. Lalu kemudian keluar rumah pakai jilbab, tengok sebelah kiri ada tong sampah, masukkan ke dalam ya. Lalu kemudian balik lagi ke rumah ya. Oke ya. Kalau baju mahal, kalau udah rusak ya tetap dia murah ya. Ya, oke, jangan lagi. Oke. Ustazah, iya apa? Apa panggil-panggil? Hah, oke gitu ya guys. Nah, gitu ya. Jadi kain lapnya pakai apa? Baju aku aja. Ya Allah Karim. Ya jadi kalau yang dijadikan kain lap itu adalah kain lapnya. Ini lama-lama memang beneran aku taruh kain lap di keranjang kuningku guys. Biar teman-teman gak ada alasan lagi. Jadi kain lapnya apa? Keranjang kuning. Ini kain lapnya apa? Keranjang kuning. Ya guys, nah gitu ya guys. Nah belilah khusus kain lap. Aku yakin bukan teman-teman nggak bisa beli kain lap, tapi selama ini nggak jadi prioritas aja, ya kan? Oke ya, gitu ya guys ya. Insya Allah jangan juga tidur habis subuh ya. Jadi jangan juga tidur habis asar ya. Jangan tidur sebelum isya ya. Oke. Atau teman-teman punya gelas di rumah yang sudah sompel. Itu jangan dipakai lagi. Misalnya ini ada gelas ya, ini ada gelas. Gelas nih kan nih ya. Terus dia ada sompel-sompel di sini nih. Nah, itu nggak usah dipakai lagi gitu ya, guys. Nah, gitu ya. Ustazah, clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, oke ya. Anduk bekas boleh nggak jadi masalah ya. Anduk bekas boleh dijadikan kain lap ya. Oke, Ustazah selama ini saya pakai baju bekas, pantas saya miskin. Bisa jadi, bukan bisa jadi sih, astagfirullahaladzim. Iya pokoknya janganlah dijadikan lagi ya guys. Ya, bisa jadi pula aku bilang kan, tersinggung nanti kawan-kawan sama aku kan. Nah intinya kayak gitulah guys ya. Jangan jadikan baju bekas sebagai kain lap ya. Jangan tidur habis subuh dan habis asar sebelum isya ya. Kemudian jangan lagi pakai apa gelas nih, gelas misalnya nih ya yang udah sompel gitu kan. Ini gelas ujungnya ini udah patah kayak gitu kan. Atau jangan lagi misalnya pakai kuali yang sudah bengkok-bengkok kayak gitu ya kan guys. Nah, terus kalau teman-teman bilang pantas selama ini aku miskin, ya maksudnya bisa jadi sih, tapi ya
Kayak gitu juga. Pokoknya dengerin aja lah guys. Ya itu ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Oke. Kayak gitu ya guys. Nah sayang kalau dibuang. Enggak. Enggak sayang guys. Daripada kita miskin pula dibuatnya. Oke. Gitu ya guys. Oke. Kalau spray dijadikan kain lap boleh ya guys. Oke ya. Ya gitu. Ustazah bahas tentang mubazir. Oke yuk kita benturkan dengan kalimat mubazir. Ustazah akan itu mubazir loh pakaian bekas dibuang. Perhatikan bahwa mubazir itu bukan membuang pakaian bekas. Jadi mubazir itu adalah membeli barang yang tidak terpakai. Jadi kalau ada barang teman-teman beli nggak dipakai itu mubazir. Lebih bagus dibuang daripada jadi dosa di rumah kita. Boleh nggak beli jam mahal, beli tas mahal, beli mobil mahal? Boleh kalau ada uangnya, jangan riba tapi dipakai. Oke. Nah gitu ya guys. Ustazah tolong jelaskan puasa Zulhijjah. Catet anak-anak ya. Oke, 18 sampai 24 Mei 2026 puasanya adalah puasa Zulhijjah. Oke. Oke ya. Oke, kemudian eh tanggal 25 tunggu dulu ya, ulangi dulu ya. Ulang lagi. Oh, gelas yang compel untuk tempat pulpen nggak masalah. Nih ya tanggalnya ya. 18 sampai 24 Mei puasa Zulhijjah. 25 Mei puasa Tarwiyah ya. Kemudian 26 Mei puasa Arafah. Oke, kayak gitu ya guys ya. Gitu ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, kenapa iman saya naik turun? Makin saya istiqomah, makin naik turun. Ya memang kayak gitu guys. Ada dalil al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, paksakan. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Ya. Nah, jadi semuanya kita ini mau teman-teman mau aku sama. Ya, hal iman yazid wa yankus. Kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan ya. Harus dipaksakan ya. Kalau teman-teman udah memaksakan lalu teman-teman lalu melakukan kalau udah istiqomah ya. Teman-teman kalau udah istiqomah ya, teman-teman jangan pernah tinggalkan lagi itu keistiqomahan itu, oke? Oke, istiqomah ya jangan pernah tinggalkan lagi ya. Oke, kita lanjut ya guys. Ustazah mau nanya tentang berudu yang kaos kakinya nggak dibuka padahal nggak jauh dari situ ada air ya nggak boleh selagi ada air dia tetap wudhu di tempat air ya. Ustazah oke kalau puasa Tarwiyah dan Arafah saja tanggal 25 dan 26 aja boleh nggak? Boleh banget ya. Oke ya gitu ya guys. Ustazah kalau beli dan pakai baju tas bekas orang kalau beli tas bekas, kalau beli baju bekas itu tidak menyebabkan kefakiran. Boleh kita beli barang second. Yang tidak boleh itu adalah kita menjadikan pakaian bekas sebagai keset ya. Oke, gitu ya, guys. Oke, Ustazah, oke, gimana cara membersihkan rumah yang kena sihir? Boleh pakai harus ada orang yang ngerti untuk mengambil bukhulnya. Sihir itu beda dengan kesurupan ya guys. Jadi kalau sihir itu dia pasti ada bukhulnya. Bukhulnya itu dari luar dan dalam. Al-kharijiyin dan ad-dakhilin ya. Sihir itu ada guys. Makanya kita berlindung kepada Allah. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita sihir. Sihir itu bisa dari luar, al-kharijiyin dari darah haid, dari celana dalam, dari rambut. Ada yang dari dalam, dari makanan. Makanya di beberapa negara Arab ada polisi penangkal sihir. Makanya kalau mau cerai, cerai aja suami istri, jangan saling-saling mensihir. Ya, kalau mau berantem, ya berantemlah yang sehat dengan teman, dengan rekan kerja, jangan main sihir. Nah, itu bisa merusak orang dan tindak pidana di wilayah timur, tapi di Indonesia belum ada pidananya ya. Oke guys, baju-baju yang nggak terpakai atau koyak dijadikan kain lap nggak boleh ya, nggak boleh ya. Baju-baju yang udah nggak terpakai nggak boleh dijadikan kain lap ya. Dia menyebabkan kefakiran atau kemiskinan ya.
Ustazah, oke ya. Cara mengerjakan puasa Daud apa harus bayar hutang dulu? Tidak. Segera aja ganti puasanya sampai Ramadan tahun depan ya. Ustazah, oke, clear ya. Kalau aku cekcok sama suami, tiba-tiba suami pindah kamar, kalau aku biarkan nggak apa-apa. Mungkin mesti ada jarak sebentar untuk sama-sama mendinginkan hati dan mengeluarkan syaitan dari dalam dada. Ya. Kalau handuk boleh dijadikan sebagai kain lap ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Bacaan ruku dan sujud boleh nggak satu kali? Boleh. Bacaan ruku dan sujud boleh satu kali saja. Sementara menurut Imam Hanafi minimal 3 kali. Menurut Imam Syafi'i satu kali, menurut Imam Hanafi adalah 3 kali. Ya, tapi mereka keduanya sepakat bacaan ruku dan sujud kalau dilakukan satu kali itu bagus ya. Bacaan ruku dan sujud kalau dilakukan satu kali, lebih dari 3 kali itu bagus maksudnya ya. Oke, lebih dari 3 kali itu bagus. Ustazah, Al-Waqiah kapan dibaca? Perhatikan, Al-Waqiah itu dibaca habis subuh supaya menghindarkan kita daripada kemiskinan ya, kemiskinan ya. Al-Waqiah dibaca habis subuh menghindarkan kita dari kemiskinan. Al-Muluk dibaca Al-Muluk dibaca mau tidur menghindarkan kita dari Al-Muluk dibaca mau tidur menghindarkan kita dari siksa kubur. Al-Kahfi dibaca di hari Jumat melindungi kita dari Jumat satu ke Jumat lainnya. Oke ya guys. Ustazah, saya sholat Fatihah sampai ihdinas siratal mustaqim lalu saya bersin. Perhatikan. Menangis di dalam sholat, batuk, bersin, flu, bersendawa, berdehem di dalam sholat, itu tidak membatalkan sholat selagi tidak mengeluarkan suara dan batuk, berdehem, menangis itu tidak boleh di tengah kata. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Maliki Yaumiddin. Hacim. Itu boleh, itu boleh. Tapi kalau Alhamdulillah, ulang lagi dari awal Al-Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik. Ya, ulang lagi dari awal. Jadi usahakan dia setelah wakaf. Paham? Ro nggak bisa dijadikan kain lap ya. Oke, ro celana nggak bisa. Handuk bisa ya. Oke ya. Clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, kalau baju bekas yang sudah jelek buat apa? Buat dibuang ya. Dibuang saja insya Allah tidak ada masalah ya. Kalau ada rezeki boleh kasih orang, kalau sangat bagus boleh dijual. Oke. Oke, teman-teman kehilangan baju bekas aja nggak sanggup, apalagi kehilangan aku. Slebeo. Dia sih baju bekas aja pun gue tengok, nggak apa-apa guys ya, daripada kita miskin dibuatnya ya. Oke ya guys, nah gitu ya guys. Nah. Iya kan Mbak Rita, cuman lah ya kan, kawan-kawan nih udah kusuruh buang baju bekas aja pun bukan baju baru yang kusuruh buang, gimana ceritanya kawan ya kan? Baju bekas aja kita tetap aja ya pertahankan ya. Nah buang sajalah, oke ya guys ya. Oke daripada menyebabkan kefakiran ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Semoga teman-teman sehat. Boleh dibakar nggak jadi masalah ya. Boleh dibakar nggak ada masalah ya. Gusti Allah nggak apa-apa. Astaga jangan. Astagfirullah ya. Oke, kapan mulai puasa Zulhijjah? 18 Mei sampai 24 Mei. Sedetik nggak lihat Ustazah galau aku selebeu. Aku gombal. Rupanya lebih gombal lagi guys. Oke ya, aku nggak gombal. Aku bicara fakta saja. Ustazah aku nggak mau berkawan lagi bikin pusing, baguslah ya kita bukan kalau nggak mau berteman kita bukan anti sosial tapi kita anti gangguan, nggak pengen diganggu wajar-wajar aja ya.
Oke ya guys ya, oke. Baju bekas nggak boleh buat keset. Ustazah, bolehkah saya sholat duduk selonjoran, kaki satu ke depan, satu ke samping, karena memang nggak bisa ditekuk? Boleh. Ya, ada dalil shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk, fa illam tastati' fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa illam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, mana madunya? Udah 2 hari mau belanja nggak ketemu. Iya, 2 hari aku pergi ke akun kedua karena akun kita kemarin kena ban 3 hari. Ya, jadi sekarang ini ada ratusan DM TikTok yang diabaikan tentang teman-teman yang mau beli madu. 9.30 nanti aku coba spill madu, tapi aku minta bantu sama teman-teman. Teman-teman untuk tertib, ikuti caraku dan aku akan spill madu dengan cara yang berbeda. Oke, aku akan spill madu dengan cara yang berbeda. Kita ada 2 madu guys ya, oke. Aku bantu teman-teman dapatkan madu, tapi teman-teman juga bantu aku supaya nggak kena pelanggaran. Setuju ya teman-teman ya? Nah jadi begini, kita itu ada 2 madu, yang pertama madu akasia. Madu akasia itu bentuknya nanti jerigen, dia untuk sakit dalam. Seperti kayak diabetes, kayak hipertensi, kayak asam urat, kayak asam lambung, nanti aku jelaskan lagi. Yang kedua adalah madu osteo, dia botol kaca. Itu madunya premium, itu kayak kebas-kebas, kayak kesemutan, kayak nyeri sendi, kayak tulang, tumit, lutut, pinggang ya. Nanti aku jelaskan madu akasia, aku munculkan etalasenya, tapi cuman kasih waktu 3 menit saja ya. Nanti setelah itu yang mau osteo aku munculkan etalasenya 3 menit saja, tapi jangan teman-teman belanja dulu kalau teman-teman mau 2. Nanti kalau mau beli 2 aku turunkan harganya. Ingat, hanya ada 1 kali kesempatan dalam 1 sesi live. Kira-kira setuju nggak kira-kira? Kalau setuju, ngomong setuju, tulis setuju, 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 setuju. Jadi kita lebih tertib sehingga bisa dapatkan madu untuk kemaslahatan teman-teman bersama. Jadi aku juga aman, teman-teman juga bisa dapatkan madu. Setuju ya? Fokus ya, fokus ya. Yang mau beli madu, fokus ya. Ingat, kalau beli 2 jangan beli dulu. Misalnya diabetes juga, tulang tumit lutut juga. Kebas-kebas juga, hipertensi juga. Kan beli 2, jangan beli dulu. Santai dulu, nanti aku turunin harganya, oke? Bismillah, yang mau beli 1 dulu, teman-teman boleh dengerin aku sekarang, aku bantu. Yang pertama nanti ada madu akasia. Madunya itu kayak jerigen, 1 kilo madu mentah. Fokus akasia, bismillah. Akasia itu adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, ya GERD, myom, kayak haid gak lancar, vertigo, promil, pengen hamil, bumil, kayak jantung, empedu, liver, hepatitis, autoimun atau stamina doang akasia. Aku selalu minum akasia. 1 kilo 99.000. Aku munculkan keranjangnya sekarang 3 menit aja. Nanti setelah itu aku ke madu osteo, yang beli 2 jangan beli dulu, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Aku munculkan langsung beli. Aku bukan pengen buru-buruin teman-teman, tapi harus kayak gini caranya. Karena kalau enggak kita pelanggaran guys, oke ya? Karena semua